yang juga sebenarnya harus sama-sama hadir seharusnya bersama Anda di samping sini sebenarnya tidak ikut hadir karena tadi protes agak terlambat pelaksanaannya. Ini Pak Anies yang datang terlambat atau gimana nih Pak Anies? Menurut saya Kompas TV harus lebih objektif karena Kompas TV nggak fair. Kenapa nggak fair? Pas Kompas tadi memberikan kabar bahwa Anies Sandi terlambat, saya sampaikan di sini itu tidak benar. Bapak datanya berapa konfirmasinya? Jadi Anda nggak boleh mengabarkan seperti itu, jangan dong. Sebagai media yang sudah berusia panjang, Kompas harus bisa objektif. Makanya kami memberikan, betul-betul. Saya berikan kesempatan untuk menjawab. Tadi datanya berapa? Kami datang, Anda lihat sendiri ada doorstop di situ sebelum 7.30 dan kemudian diatur oleh KPU. Jangan menggiring opini ya. Jadi jangan kemudian dikesankan kita dalam ruang tunggu diarahkan oleh KPU. Jadi dan alhamdulillah kita mengikuti semuanya dengan tertib dan baik. Berarti 19.30 Pak Anies Sandi itu sudah ada di ruang VIP. Itu firmnya. Ya. Oh ya, bahkan kita datang semua media ada kok. Jadi menurut saya nggak usah dipelintir-pelintir dah. Kompas nggak usah ikut-ikut melintir, nggak usah. Kompasnya jaga objektivitas. Kita nggak melintir loh, justru kita memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Anies. Karena tadi sempat ada pertanyaan ini karena Pak Anies dan Bang Sandi nunggu di tempat makan atau tidak begitu. Kita naik dulu tapi kita datang tepat waktu dan kita ikuti semua proses. Siap, terima kasih Bang Sandi dan Pak Anies. Terima kasih sudah konfirmasi ke Kompas TV Pak Anies. Terima kasih. Sandi, soal DP rumah 0%, rumah murah untuk rakyat, itu konsepnya gimana sih? Kalau bisa dibilang, mungkin Mas Hanta juga setuju, ini lumayan jualan dalam tanda kutip yang berhasil menarik perhatian ya. Mas Hanta gimana sih sebenarnya konsepnya 0%? Gini, nomor satu, ini soal keberpihakan. Kami mau berpihak kepada warga Jakarta yang bertahun-tahun tinggal di kota ini, tapi selalu hanya menyewa. Kemudahan untuk mereka itu diperlukan sekali. Saya sampai sekarang masih KPR. Dan kami itu dulu struggle untuk cari DP, sama seperti yang lain. DP ini menjadi salah satu beban. Oke, jadi satu soal keberpihakan. Yang kedua, aturan-aturan yang ada memungkinkan. Bahkan kami sudah mendapatkan legal opini. Hari ini ya, kita diskusi sama-sama. Apa itu legal opini? Karena setahu saya, artinya, karena setahu saya peraturan Bank Indonesia tahun 2015 nomor 17 mengatakan minimal 15% untuk DP rumah, tidak bisa. Nah, Anda baca satu pasal sesudahnya mengatakan bahwa selama itu program pemerintah maupun pemerintah daerah maka dimungkinkan. Oke. Jadi pertanyaan saya malah begini, kalau gusur melanggar aturan sampai kalah di PT UN, sampai ketika reklamasi semua aturan diterabas. Kenapa untuk rakyat kecil, rakyat kebanyakan yang pengen punya rumah nggak boleh? Lalu nengoknya ke peraturan. Ini bukan kitab suci. Saya terusin dikit. Ini bukan kitab suci. Ya. Justru aturan itu mencerminkan keberpihakan. Karena begitu aturan dibuat, maka kita akan tahu ini aturan menguntungkan pada siapa, merugikan pada siapa. Oke, Mas Anies, sebentar. Kalau aturan ketika sudah berkuasa, pasti aturan bisa dibuat mau berpihak ke rakyat atau tidak, begitu kan ya. Tapi permasalahannya, kita lihat wilayah Jakarta, itu akan bentuknya skemanya apa? Landed house atau seperti apa? Akan dibangun di mana? Mungkin punya yang ini catatan realnya. sedikit ya, jangan membayangkan kami membangun rumah. Ini adalah instrumen pembiayaan. Artinya rumahnya bisa rumah tapak, bisa rumah susun, bentuk rumahnya ini adalah model pembiayaannya. Jadi rumahnya sendiri bisa bervariasi, tapi cara membiayainya sekarang itu dengan warga Jakarta ini kesulitan karena selalu ada DP yang cukup besar. Nah, kita buatkan skemanya sehingga memungkinkan warga, dan itu tentu ada batas pendapatannya, dan itu ada skemanya. Nah, Mas Anies, Bang Sandi, skema rumahnya bisa rumah susun atau segala macam. Contoh deh untuk di Jakarta di mana misalnya rumah susun yang sudah ada kan sudah ada okupansinya sudah ada, kepemilikan sudah ada. Bagaimana contoh yang realistisnya biar orang juga lihat oh iya memang benar nih realistis programnya. Nomor satu, kalau kita ada rumah maka ada pembiayaan bank. Ya. Bank kemudian menyiapkan skemanya. Nah, kita akan memberikan kemungkinan untuk bisa melakukan di Jakarta dengan skema yang ditabung lewat Bank DKI ini. Kenapa kalau Bank DKI? Karena itu bank milik kita. Ya.
Jadi bank milik kita, di mana kita akan membiayai warga Jakarta untuk rumah pertama. Jadi bukan rumah yang kedua, ketiga. Kemudian rumah yang untuk dipakai sendiri, bukan untuk komersial. Karena memang tujuannya supaya warga Jakarta punya rumah. Nah, dengan Bank DKI ini, yang milik Pemda, kita bisa mengatur pembiayaannya. Sehingga rumah-rumah itu bisa terjangkau. Oke, sebentar. Kalau saya minta pencerahan nih ya, kalau milik Pemda artinya ini pembiayaan dari APBD? Dari Nantinya, bank. dari bank. Bank DKI kan Bank milik DKI, Pemda. betul. Itu masuk dari bank, pure dari bank, tidak Dari masuk. bank. Kita kan punya anggaran APBD DKI 70 triliun, hampir 70 triliun. Apakah masuk diambil dari sana juga anggarannya? Aset Pemda itu sampai 1.000 triliun sebetulnya, kalau aset kita di Jakarta. Malah seperti Mbak Anggi, saya, ini masing-masing kita punya bagian 100 juta per orang. Pertanyaannya, terus aset segede ini dipakai untuk siapa? Dipakainya untuk siapa? Dan kalau misalnya Mbak Anggi bisa, itu kita nih berhasil punya rumah dengan term yang lebih panjang, ya, apa yang terjadi? Nilainya mengalami apresiasi. Kita ingin dong warga Jakarta di sini bisa ikut merasakan. Masa yang boleh merasakan apresiasi harga tanah itu, harga bangunan hanya kelompok yang di atas, yang di bawah bagaimana? Jadi kami akan carikan caranya. Warga tinggal pilih. Mau gubernur yang nggak cari solusi untuk para penyewa, pilih nomor 2. Mau cari gubernur yang memberikan solusi, pilih nomor 3. Oke, sebentar. Kita dengar dulu nih. Artinya gini, saya terusin. Artinya kita itu mau mencari solusi. Solusi ini kenyataan. Solusinya realistis atau tidak? Kita dengar dulu ya. Ini pernyataan dari Wagub DKI Jakarta, Pak Jarod. Kita dengar bersama soal rumah murah ini. Untuk rakyat memiliki rumah tanpa uang muka selama 30 tahun. Saya ingin tanya sekarang, ya, di mana rumahnya, berapa ukurannya, siapa yang mendapatkannya, dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari Kemenpera. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang betul-betul bisa dilaksanakan, tidak memberikan wacana-wacana yang sulit untuk dilaksanakan. Terima kasih. Baik. Nah, boleh dijawab itu, kembali di refresh lagi. Gini, ya tentunya Pak Jarod kan menunjukkan beberapa pertanyaan. Tapi kami nggak mau gegabah, kami minta legal opinion. Jadi sudah keluar opini hukum yang intinya menyatakan bahwa apa yang kami lakukan itu tidak melanggar aturan. Justru kami nanti akan menghadirkan aturannya. Bahwa satu, dia tanya bagaimana, untuk siapa? Siapanya ini di mana rumahnya, kita siapa membidiknya itu adalah yang berpenghasilan sampai kurang lebih 7 juta rupiah per bulan. Berapa yang ditabungnya? 2,3 juta per bulan selama 6 bulan. Kita juga bisa melihat kira-kira nilai rumahnya antara 350 juta rupiah. Jadi kita bisa bilang mungkin ini di Jakarta Timur atau di Jakarta Selatan. Bang Sandi, di mana 350 juta di Jakarta sekarang? Kita bisa hadirkan perumahan-perumahan tersebut melalui perumahan yang skema dengan tanah-tanah yang kita bisa kerjakan dengan Pemda. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa Pemdanya yang membangun. Tapi kalau ada program yang berpihak kepada warga, itu bisa kita hadirkan. Di Singapura contohnya, ada Housing Development Board yang dibangun proyek-proyek HDB itu di daerah-daerah yang nggak terlalu jauh dari proyek-proyek komersial. Tapi kalau ada sekarang di Jakarta, Mas Anies, di mana yang realistis dengan harga 350 juta? Pemda punya banyak tanah, oke? Kita bisa bekerjasama dengan pengembang. Dengan tanah yang mau dibikin sekarang tanah yang direklamasi itu, area kan di mana lagi Jakarta? Justru punya? Menurut saya disinilah menariknya. Kenapa Pemda nggak mau mikirin masalah ini? Kami lagi mau mikirin nih. Bahkan kami cari solusinya. Termasuk tanah-tanah Pemda yang ada banyak itu. Apa yang terjadi bila kita kemudian memutuskan bekerja sama dengan pengembang membangun ini? Perbankan siap untuk membiayainya. Ada solusinya. Bisa dengan high rise. Bisa. Tapi intinya adalah kita akan menghadirkan solusi, dan ini bukan hal baru. Bukan hal baru itu begini. Mas Anies, sebentar saya potong. Saya teruskan. Di banyak negara sudah dilakukan. Australia sebagai contoh. Di Australia itu DP harus 20%. Kecuali program pemerintah bisa 0%. Pemerintahnya mau. Lah, Anda mau cari pemerintah yang ngasih solusi? Boleh. Pemerintah mau, pengembang juga mau. Ya, gitu Anda bilangnya. Pengembang artinya, yang mana sekarang yang mau investasi begitu murah
dan Oh, kita sudah bicara, pengembang Banyak itu sekali. banyak. Sudah Bahkan banyak, pengembang itu mau bahkan begini, lebih baik mereka merasa juga dengan skala volume yang besar, skala ekonomi yang besar, mereka juga mendapatkan margin cukup baik. Yang sekarang dikerjakan kan bikinnya mewah, jumlahnya sedikit, marginnya banyak, volumenya sedikit, dapatnya siapa? Yang kaya. Nah, bagaimana dengan yang di bawah? Mereka nggak dapat rumah. Nah, sekarang kita mau menawarkan solusi atas problem ini dengan tentu Pemda bisa terlibat di situ. Kalau justru mereka yang posisinya lemah ini tidak pernah dibela, tidak pernah dicari solusinya, nggak akan ada yang mau memikirkan mereka. Kenapa? Dan yang menarik, kenapa programnya dikritik begitu besar? Karena mendadak ada solusi atas sesuatu yang nggak pernah dipikirin sama mereka. artinya Terus maksudnya Mas panik Anies betul selama ini. ini nggak pernah dipikirkan warga miskin ini yang tidak punya rumah begitu ya? Bahkan dikatakan kalau miskin udah sewa Tinggal di aja. Jakarta. Kan ada Jangan rusun tinggal di sewa Jakarta. sekarang, Sewa. rusun yang Anda- bisa dimiliki. Cobalah Nggak masuk solusi ya itu ya? Cobalah jadi mereka dan tinggal di rumah susun. Lalu 8 tahun nggak bisa tinggal lagi tempat itu. Apa yang diberikan oleh Oke. pemimpin untuk tempat ini? Jadi kami ini soal keberpihakan dan saya garis bawahi. Sebuah aturan itu dibuat pasti memiliki konsekuensi. Siapa diuntungkan, siapa dirugikan. Nah, kami memiliki gagasan. Begitu kami bertugas dan di legal opinion itu dikatakan diperlukan perda. Oke. Begitu dibuatkan perda, langsung bisa dieksekusi. Legal opinion sudah ada, ketika sudah menjabat pasti akan bisa menyupport itu untuk Insya Allah. keberpihakan. Saya warga Jakarta, saya masuk DPT, yakinkan saya, contoh realnya apa? Di mana nih dibangun? Kalau memang iya rumah susun ini dengan harga 350 juta, saya juga mau kalau begitu. Nanti kita jawab. Usai jeda sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam akan kembali. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, masih melanjutkan. Ini kalau misalnya pemilih Jakarta sekarang yang terdaftar DPT, yakinkan mereka, yakinkan saya yang milih lah misalnya. Serealistis apa sih membangun rumah tadi kalau dibilang rumah susun? Tadi juga sempat rumah tapak. Di mana rumah tapak itu akan dibangun? Jakarta udah sebegini padat loh, Mas Anies, Bang Saya Sandi. ini kemarin ke Rawabebek. Ya. Di sana ada yang sewanya 250.000, ada yang 350.000, Ya. macam-macam. Kalau saya jadiin rusunan. Saya jadikan Itu mereka target pertama, yang langsung. paling gampang. Sudah jadi. Anda silakan di situ. Ini skemanya. Banknya Bank DKI, milik rakyat Jakarta, bank ini. Oke, biayai. Apa sih susahnya berpihak pada rakyat kecil? Mungkin bank juga akan khawatir karena mereka kan penghasilannya Banknya tidak bank tetap kita. ya. Penghasilan tidak Nih. tetap untuk cicilan Nah, apakah oh, bisa nah, terpenuhi begini. misalnya. Itu Di menjadi situ, kekhawatiran juga oleh Pemda. karena itu kenapa kita perlu waktu 6 bulan. Mereka dilihat tabungannya selama 6 bulan. Konsisten mereka menabung. Jadi daftar, lalu 6 bulan kemudian baru nanti bisa mulai KPR. Tapi yang kedua, kita Artinya tetap ada dana awal dong dengan tabungan 6 bulan ya, itu. mereka nabung. Makanya tadi kan dibilang 2,3 juta mereka nabung. Sehingga begini, ini soal keberpihakan. Aturan bisa dibuat. Kalau tanya, kenapa sih kreditnya 10 tahun? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 30? Itu kan keputusan kita mau berapa tahun. Tapi Anda berpihak pada yang lemah, pada yang membutuhkan. Nah, nanti kita bisa menambah. Kami nggak mau mengulang bangun seperti Rawabebek di tempat yang nggak ada akses transportasi. Saya terusin dikit. Kita ambil tempat yang memungkinkan untuk warga tinggal di rumah, bisa rumah susun, yang kemudian mereka bisa menggunakan kendaraan umum. Jadi ke tempat kerja mudah, tidak menjadi penuh karena parkiran. Kita lihat sekarang rumah susun, tapi habis itu mobilnya luar biasa, motornya luar biasa. Kenapa? Karena semua tetap mengandalkan kendaraan pribadi. Nah, tanah Pemda, aset Pemda ini besar, banyak. Aset ini dipakai untuk siapa? Ya, untuk rakyat kita. Mas Anies, maaf saya potong. Kalau misalnya ada yang men-challenge seperti ini, mungkin bank tidak mau memberikan karena mungkin pembiayaannya tidak visible. Peminjam ini tidak akan bisa. Contoh nih, saya mau pinjam uang sama Mas Anies, tapi Mas Anies tahu saya nggak punya penghasilan tetap. Let's say lah bisa 300.000 sebulan, bisa 500.000. Percaya nggak minjemin uang saya bahwa saya bisa akan melunasi itu nanti? Nah, disinilah Mungkin yang itu namanya kekhawatiran kenapa akhirnya tidak terjadi itu. Gini, saya ini di industri perbankan lama. Ada kredit tanpa agunan sekarang di mana-mana ada. Ya. Ini tanpa agunan. Mereka bisa melihat daripada pattern mereka menabung. Buat kita, ini sekarang ada asetnya, ada agunannya ini. Ada barangnya Ini di ada rumah. barangnya, dan barangnya itu kita kerjasama dengan pengembang, dengan Pemprov. Yang kita berikan kemudahan kan cuma skema pembiayaan. Kenapa kok semua kebakaran jenggot? Menurut saya, ini adalah suatu inovasi terobosan yang waktu Bro
lu nyuruh gue ngitung, saya hitung bener. Saya bilang, loh ini bisa, saya cari referensinya di mana. Sampai di Amerika, di negara yang sudah maju, di Colorado namanya affordable housing. Ada, kuncinya apa? Keberpihakan dan filosofi. Filosofinya apa? Memberikan akses rakyat, terutama warga menengah ke bawah, kepada rumah yang disupport oleh pemerintah. Dan ini waktu itu kita ngobrolin juga, ini kenyataannya di Jakarta. Tidak semua orang memiliki pendapatan yang sifatnya formal. Iya. Misalnya supir, kerja pengemudi. serabutan yang tidak punya. Terus kita sebagai pemimpin mau diem aja gitu? Enggak lah, ya cari solusi. Sekarang oke, Anda dibuatkan apakah namanya koperasi, apakah asosiasi, sehingga mereka bisa punya akses pada lembaga keuangan, bukan kemudian malah, oh Masya Allah, warga kita ini ternyata informal semua. Ya udah dah, mereka biar ketinggalan aja, biar yang dapat yang formal aja. Enggak lah. Mungkin seperti pertanyaan saya tadi. Mbak Anggi, terakhir gini, ini ada apresiasinya. Kenapa? Karena harga tanah itu, harga properti akan naik terus. Kalau dia nggak pernah memiliki, dia kan nggak akan namanya upward mobility-nya itu nggak dapat. Jadi begitu mereka memiliki, mereka akan menikmati tuh naik harganya. Nah nanti begitu kita ada yang namanya upgrader, begitu mereka income-nya naik, dia mau upgrade, dia mau nggak mau lagi di rumah yang 350 juta, dia jual, dia akan walaupun bayar. Sebenarnya saya masih belum DP-nya. terjawab sih, mungkin nggak sih misalnya saya minjam uang tapi saya secara kemampuan tuh nggak bisa bayar gitu, gimana? Oh, kalau itu bisa dilihat track record-nya. Dan bukan barang baru di perbankan. Ya kan? Iya, Waktu itu kita udah lihat. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu selama 10-15 tahun terakhir ini kita menyaksikan kemudahan untuk financing kendaraan bermotor. Luar biasa, sehingga kita jumlahnya di Jakarta ini 13 juta motor. Tapi nggak bisa dilupakan juga, banyak yang ditarik lagi loh karena nggak mampu bayar. Tapi menariknya begini, bahwa kemudahannya ada. Sekarang kenapa untuk rumah yang nilainya akan naik terus, kok nggak dibuatkan inovasi? Karena itu bagi warga Jakarta yang ingin punya rumah, yang mau inovasi, percayakan pada kami akan bereskan ini. Tapi kalau Anda mau DP-nya 20% terus ke atas, pilih nomor 2. Oke, nanti kita lanjutkan. Mas Hanta, apakah ini juga salah satu faktor penyumbang suara paslon nomor 3 kemarin pada saat pencoblosan, usai coblosan? Kita jawab sesaat lagi ya, usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Ya, kita lanjutkan lagi. Mas Hanta, apakah tadi salah satu program kerja ini menjadi faktor penyumbang suara sampai 39% untuk paslon? Ya, tentu saja. Salah satunya ya, ketika kita mendeteksinya melalui survei, paslon 3 ini yang terekam dalam top of mind-nya publik, itu adalah program lapangan pekerjaan 50.000 ya, kalau tidak salah, ditambah ini. Nah, faktor-faktor menghadirkan atau menawarkan kepada pemilih dengan katakan program yang menyentuh langsung dirasakan oleh publik. Misalnya kalau saya review dikit dengan paslon 1 ketika bantuan langsung sementara BLS. Nah sekarang itu akan mendongkrak menurut saya dalam pemilih rasional, terutama yang rasionalitasnya melihat program, visi misi, melihat rekam jejak, melihat apa yang ditawarkan seterusnya. Itu menjadi salah satu faktor. Tapi yang kedua, tapi dia bukan faktor tunggal ya. Kalau kita analisis sama mengapa Agus Silvi juga turun, mengapa Ahok bisa naik. Cuma kenaikan nomor 3 itu relatif yang paling tajam. Itu faktor satu. Yang kedua, dari sisi pemilih psikologis itu juga melihat ketika dia lihat misalnya debat, bukan programnya, tapi performanya, gaya berkomunikasi dan seterusnya, harus diakui. Ini juga data yang saya katakan untuk ini. Untuk pemilih Jakarta survei, itu berpengaruh ya? Iya, dan paslon 3 itu unggul dalam cara berkomunikasi. Ya, bisa dikatakan menguasai panggung debat. Dan itu memberikan dampak, memberikan insentif elektoral kepada pasangan ini. Ditambah tentu pemilih sosiologis yang merasa terwakili secara identitas dan mewakili baik secara isu tentunya, secara simbolik dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi faktor. Jadi multifaktor. Untuk selanjutnya. Tapi ini yang menurut saya satu yang harus diperhatikan. Sekarang kan di putaran kedua ada 4 kuadran menurut saya. Satu adalah pemilihnya masing-masing. Kalau ada 42 ada 40% yang harus dijaga, dipelihara. Yang kedua, ini yang paling penting, atau ini dibedakan. Ada 3 yang menjadi potensi pasar pemilih. Satu adalah pemilih 17% yang memilih nomor 1. Itulah yang harus diperbutkan sebenarnya. Dan kalau buka data exit poll tracking kemarin pada tanggal 15 Februari yang lalu, irisannya kebetulan demografi pemilihnya itu, profil demografinya memang agak sebangun dengan nomor 3. Itu peluang sebenarnya. Iya, itu satu. Yang kedua,
pemilih yang kemarin tidak terlibat. Tingkat partisipasi kan 75 kalau tidak salah. Arti 77, artinya ada 23% yang mungkin bisa terlibat. Jadi harus hati-hati, harus dilihat di sana. Dan satu lagi adalah tentu basis lawan. Jadi jangan fokus di nomor 3 ini. Oke, sebentar. Fokuslah di 1 dan 2. Ini ada juga, ini kita sudah mengumpulkan harapan warga, pertanyaan warga untuk paslon nomor 3. Kita dengar bersama-sama ya, berikut ini. Saya berharap sih dia lebih ngerti apa pokok masalah di Jakarta itu gitu. Kadang-kadang kotor ya, sungainya kotor banget gitu. Jadi kalau nanti ada gubernur yang baru, dibenahi nomor 1 macet, terus Jakarta harus bersih, bebas. Kalau bisa nih ya, kalau bisa bebas pengemis sama gelandangan ya, kasihan. Saya minta pada pemerintahan ini, gubernur yang sekarang ini nanti yang terpilih, siapapun yang terpilih itu kehendak Tuhan. Kita serahkan semua sama Tuhan, pasti dikasih yang terbaik. Tapi saya minta tolong sama pemerintahan ya, tolong benar-benar untuk BPJS, untuk rakyat yang sakit-sakit ini ditolonglah, jangan dipersulit. Sarana pekerjaan ya, maksudnya kalau kayak sekarang ini kan kerja juga udah susah gitu, patokan umur, ya kan, harus umur yang produktif gitu ya kan, apalagi jadi mereka-mereka yang punya skill bahkan nggak bisa buat nyari duit gitu loh, karena patokan umur gitu loh untuk bekerja ya. Nah itulah, jadi tolonglah diperhatikan itu ya kan, dan iwat kasarnya permudahlah orang-orang kecil ini gitu ya kan, gitu aja kalau buat saya. Permudahlah orang-orang kecil ini, kira-kira bisa nggak tuh? Pengemis sama gelandangan jangan, sungai jangan banjir lagi, lapangan kerja dong. Kita terusin ya? Ya. Justru karena itu, kami berinteraksi dengan warga itu bukan sekedar sosialisasi, dan kami bukan sekedar menjalankan program pemerintah. Kami itu ingin menyelesaikan masalah yang ada di warga. Apa sih masalah yang dihadapi? Jadi ketika misalnya kita ketemu dengan warga yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, apa solusinya di Jakarta nih dengan program OKOC misalnya. Lalu yang dimunculkan adalah menumbuhkan wirausaha. Jadi mereka bisa mendapatkan kesempatan, kue ekonomi begitu besar di Jakarta itu punya porsinya. Tapi kalau yang dipikirkan adalah sekedar menjadikan mereka pegawai. Karena itu waktu di debat, waktu itu sempat ditanya, gimana caranya? Loh, kalau gubernur hanya memikirkan mereka jadikan pegawai Pemda, ya nggak akan bisa menyerap 200.000 itu. Tapi kalau cara solusi kita adalah kue ekonomi Jakarta itu besar. Sekarang pusat perekonomiannya mau kita buat menjadi 44. Ada 44 di Jakarta. Jadi jangan hanya pusat perekonomian itu di pasar yang sudah ada atau di SCB, Central Business District Tarmin. Tapi yang terjadi adalah warga dimunculkan. Saya beri contoh. Datang kampung-kampung pasti akan ketemu tukang jahit. Itu salah satu profesi yang ada di tiap kampung itu. Jahit. Terima ordernya siapa sih? Dari kanan kiri. Kanan kirinya aja tetangganya. Dilatih lewat program OKOC, lalu dikembangkan dan dibangunkan pasar. Bayangkan, jika kemudian kita punya pool pasar, mereka sudah dilatih, punya standar, order yang didapat bukan hanya dari kampung itu saja, tapi dari mana-mana. Nih, TV-an mau bikin seragam, TV-an pasti bikinnya di konveksi besar. Kenapa nggak dibikin di pool yang ngerjain siapa? Tukang-tukang jahitan di kampung-kampung. Mereka bikin buat TV-an, nanti muncul di TV-an, mereka bilang, itu keren tuh jahitannya, jahitan kampung. Kebayang nggak? Jadi catatan memang programnya harus mengena ya. Jadi kalau terlalu normatif itu juga tidak bisa. Paslon apapun dijual kepada publik tentang mereka, tentang kami misalnya, soal rumah, soal bantuan dan sebagainya, itu satu. Yang kedua harus realistis. Bisa atau tidak merasionalisasi kandidat itu tentang mereka. Dan yang ketiga adalah punya hentakan, ada letupan. Jadi kalau dibuat letupan, orang jadi jadi memperhatikan, nah itu menarik. Sebagus apapun, sehebat apapun programnya, tapi kalau tidak dibuatkan letupan-letupan dalam strategi politik, lalu menjadi ledakan politik, juga tidak berguna. Jadi harus ada strategi itu juga. Kita berterima kasih waktu itu Pak Basuki dan Pak Jarod di debat pertama ya kalau nggak salah ya, itu mempertanyakan, malah
dengan sinis menyatakan ini nggak bisa jalan. OKOC akhirnya saya izin sama Mas Anies, saya bilang boleh nggak saya launching sekarang aja, nggak usah tunggu pencoblosan, nggak usah tunggu, silakan. Hari ini lebih dari 5.000 pelaku usaha, pengusaha-pengusaha pemula, pelaku ekonomi baru sudah gabung di program ini, dan banyak sekali sinergi-sinergi yang tiba-tiba berkembang. Bapak-bapak, terutama untuk bapak-bapak berdua, ada 7 juta kurang lebih pemilih di Jakarta yang akan menagih janji yang sudah Anda sampaikan malam ini nantinya. Juga berat ya, karena harus menawarkan sesuatu yang beda dan lebih menarik daripada yang ada. Karena orang memilih, kalau ternyata sama saja, orang lanjutkan. Nah, kalau ini bisa memberikan harapan perubahan lebih besar, orang cenderung memilih perubahan. Ya, semoga bukan hanya harapan ya. Baik, sayang sekali waktunya terbatas, sudah habis. Terima kasih sekali untuk paslon nomor 3, Mas Anies dan juga Bang Sandi. Dan tentunya kita juga sudah undang tadi paslon nomor 2 sampai kita selesai siaran masih belum ada konfirmasi juga untuk hadir di sini. Masih konfirmasinya masih 0. Terima sama kasih. Seperti DP-nya 0. Baik, terima kasih Bapak, Mas Anies, Bang Sandi, terima kasih, Mas Santo, terima kasih. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali pemirsa untuk Anda usai jeda sesaat lagi.